Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 23 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang sesuai dengan jadwal diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi 2 ayatnya 12 sampai 18 yang berbunyi demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan,
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar, merenungkan, dan senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita mohon petunjuk kepada Allah di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menaikkan segala puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan atas seluruh kasih karunia dan berkat pertolongan yang senantiasa Tuhan curahkan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu khususnya GITC Margoyoso ini. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah melalui online pada kesempatan ini. Untuk itu Tuhan, bukalah mata hati dan pikiran kami, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu ini. Ya Tuhan, kami juga ingat pada kesempatan ini saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami serahkan mereka sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah mereka dan memberikan kesembuhan melalui segala upaya dari rumah sakit maupun yang mereka lakukan, baik obat-obatan maupun segala treatment yang mereka lakukan. Biarlah melalui upaya-upaya tersebut mereka dapat menerima kesembuhan daripada Engkau. Ya Tuhan, demikian juga kepada saudara kami yang lanjut usia, kami serahkan juga mereka dalam tangan kuasa-Mu, agar di dalam kondisi yang usia lanjut pun mereka senantiasa bertekun di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu dan senantiasa berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada jemaat-Mu yang mungkin sedang menghadapi permasalahan di dalam keluarga dan kehidupannya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan membimbing mereka dan memberikan solusi, sehingga mereka dapat keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi dan senantiasa kehidupan mereka ada dalam sukacita-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kepada segenap anak-anak kami khususnya GITC Margoyoso ini yang khususnya di dalam situasi pandemi 19 ini ya Tuhan, yang sedang mengikuti pendidikan. Kiranya Tuhan bimbing dan berkati mereka agar senantiasa di dalam kondisi kesehatan, jauhkan mereka dari sakit dan penyakit khususnya dari serangan COVID-19 ini. Demikian juga Tuhan, kiranya berkati mereka satu persatu agar mereka senantiasa dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan benar, sehingga mereka memiliki bekal untuk masa depan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan, demikian juga bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka miliki. Kiranya Tuhan bimbing dan buka jalan bagi mereka agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak, dan agar melalui pekerjaan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Tuhan, demikian juga kami berdoa khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami seluruh jemaat-Mu GITC Margoyoso ini satu persatu, agar kami senantiasa ada di dalam kesehatan daripada Engkau. Dalam doa Tuhan, kami berdoa kepada jemaat-Mu khususnya GITC Margoyoso ini, khususnya di dalam kondisi COVID-19 ini yang
hingga saat ini kami belum memungkinkan untuk mengikuti ibadah tetap muka di tempat rumah ibadahmu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman dan iman yang kokoh di dalam kehidupan mereka, agar di dalam situasi COVID-19 ini pun kami seluruhnya senantiasa hanya berharap dan memohon kepada-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada lembaga-lembaga dan gereja-gereja khususnya di TC ini, baik sinode maupun yayasan-yayasan serta gereja-gereja lokal, khususnya dalam situasi kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar senantiasa memiliki semangat yang kokoh untuk senantiasa dapat membangun gereja dan jemaat-Mu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hingga saat ini masih bergelut untuk mengatasi serangan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya kepada para pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi dari Presiden hingga para aparat yang ada di tingkat desa dan RT. Kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat akal budi daripada-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengatasi dan mengambil kebijakan untuk bisa keluar dari COVID-19 ini. Demikian juga agar bangsa dan negara kami senantiasa dapat tumbuh dan berhidup dalam perekonomiannya sehingga dapat membangun bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan mereka sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kiranya memberikan hikmat akal budi kepada mereka. Demikian juga Tuhan kepada segenap warga negara Republik Indonesia, agar dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, kiranya mereka dapat bersama-sama mengikuti anjuran dari pemerintah untuk bersama-sama menghadapi dan mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, segala doa dan permohonan kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya marilah kita memuji Tuhan dari itu Psalm Jawi nomor 161 bait pertama dan kedua, dan bersamaan dengan itu diberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih dan puji syukur kepada-Mu ya Allah Bapa kami yang bertahta di surga, sumber segala pertolongan dan sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan ya Tuhan dengan membawa persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya Tuhan berkati, jadikanlah persembahan kami ini bermanfaat sebesar-besarnya bagi pekerjaan, bagi jemaat-Mu di tempat ini, dan bagi kemuliaan bagi nama-Mu.
Demikian juga Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, baik itu melalui usaha dan pekerjaan kami, agar senantiasa kehidupan kami senantiasa memberikan berkat kami. Ya Tuhan, demikian juga Tuhan, kiranya buka mata hati kami akan firman-Mu yang kami renungkan, agar kami mengerti apa yang kami lakukan melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan berkat-Mu dalam doa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan nats firman Tuhan pada saat ini, saya memberi tema berpegang teguh pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, konsistensi melakukan segala kebaikan, terutama konsistensi dalam iman dan konsistensi dalam keberimanan, menjadi suatu hal yang amat sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang sangat menggantungkan diri pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar mereka, dan berubah-ubah dalam hal melakukan kebaikan. Demikian juga dalam hal iman dan dalam hal beriman kepada Kristus. Inilah yang menjadi perhatian Rasul Paulus ketika ia menuliskan surat kepada jemaat Filipi, terutama dalam pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-18. Rasul Paulus menekankan agar orang percaya dan orang-orang Kristen yang ada di jemaat Filipi tidak berubah-ubah dan menjadi kuat dan teguh dalam iman mereka. Meskipun Rasul Paulus tidak lagi dapat hadir secara fisik, tetapi hanya boleh hadir melalui surat pastoral seperti yang dituliskannya sekarang kepada jemaat Filipi. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita juga. Kita seringkali tidak mampu berbuat secara konsisten, bahkan kita juga tidak mampu beriman secara konsisten. Seringkali dalam konteks pekerjaan, baik itu dalam konteks pergantian atasan ataupun pergantian situasi dan tempat, membuat kita juga berubah-ubah, membuat kita tidak konsisten untuk melakukan hal-hal yang positif dan yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks bernegara, pergantian rezim biasanya diikuti dengan pergantian para menteri pada setiap kementerian. Dan hal ini mempengaruhi kita menjadi ikut berubah-ubah untuk konsisten melakukan kebaikan dan hal-hal yang positif. Begitu juga dalam konteks iman dan beriman, terutama di dalam kehidupan rohani kita, seperti pekerjaan di gereja, pelayanan di gereja. Seringkali setiap pergantian pimpinan gereja, pergantian gembala atau pelayan lainnya, ataupun pergantian kebijakan-kebijakan yang dari gereja yang melayani kehidupan rohani kita sangat mempengaruhi kita dan membuat kita berubah-ubah dalam semangat iman dan keberimanan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Begitu juga di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, pelayanan di tengah-tengah jemaat kita masing-masing. Apakah kita terus jatuh ke dalam ketidakkonsistenan? Apakah kehidupan iman dan keberimanan kita hanya kita gantungkan kepada sosok yang terus-menerus senantiasa berubah-ubah itu, dan harus berganti-ganti sesuai dengan perubahan waktu dan sesuai dengan perubahan kondisi? Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 ini menjadi pegangan bagi kita orang percaya untuk tetap konsisten dalam iman dan konsisten dalam keberimanan, tetap mengerjakan keselamatan yang ada pada kita dalam setiap situasi dan kondisi. Lalu bagaimana agar kita dapat konsisten di dalam iman ataupun dalam keberimanan kita? Rasul Paulus memberikan arahan yang pertama, agar kita senantiasa fokus kepada Allah, seperti terdapat di dalam ayat-ayat ke-13 yang bunyi demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi dan mengajak kita juga untuk senantiasa fokus dan memfokuskan diri kita kepada Allah, bukan pada situasi dan kondisi ataupun kepada sosok-sosok yang ada pada saat itu, personal yang sedang berkuasa ataupun personal yang sedang memegang pemerintahan atau yang sedang melayani kita sebagai gembala jemaat atau sebagai majelis dan komisi-komisi yang ada. Karena walaupun ada orang yang melayani kita dalam kehidupan rohani kita, Allah lah yang sebenarnya yang bekerja melalui pelayan jemaat maupun pelayan para hamba-hambanya. Sementara Allah itu sendiri konsisten hadir menyertai dan memberkati kehidupan kita. Walaupun orang-orang berganti, tetapi Allah tetap terus-menerus menyertai dan memberkati kita. Oleh karena itu, setiap umat orang percaya harus memfokuskan dirinya kepada Allah saja, yang melayani kepada Allah yang menyertai. Kepada Allah lah yang kita harus fokus, karena Dia sendirilah yang senantiasa hadir, memimpin, melindungi dan memberkati kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan demikian maka kehidupan kerohanian kita dan kehidupan iman kita akan senantiasa konsisten dan tidak akan berubah-ubah, manakala senantiasa segala sesuatunya kita fokuskan kepada Allah, bukan kepada situasi dan kondisi, dan bukan pula kepada sosok-sosok yang sedang menjadi pemimpin kita pada saat itu. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, agar kita senantiasa dapat hidup konsisten dalam beriman. Yang kedua, dikatakan berpegang teguh pada firman-Nya, seperti terdapat di dalam ayat yang ke-16 yang mengatakan,
sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus juga menekankan agar jemaat berpegang pada firman Tuhan, firman kehidupan, karena firman yang datang daripada Tuhan itu juga tidak berubah-ubah. Situasi boleh berganti, pemimpin jemaat dan gereja bisa berganti, pelayan dan gembala boleh berganti, tetapi firman itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang harus menjadi pegangan hidup kita dan fokus perhatian kita, setiap orang percaya dan kita sekalian, agar kita tetap mampu mengerjakan keselamatan kita, agar kita konsisten dalam iman, dan agar kita senantiasa konsisten hidup beriman di dalam Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, fokuskanlah diri Anda kepada Allah yang bekerja melayani, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Fokuskanlah hidup kita juga hanya kepada firman Allah, sehingga Allah itu boleh bekerja di dalam hidup kita dan terus memampukan kita, terus mengerjakan keselamatan kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga, karena pada kesempatan ini walaupun kebaktian kami ikuti hanya melalui online ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yaitu agar kami senantiasa memiliki iman yang kokoh secara konsisten kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami agar kami senantiasa di dalam setiap hal dalam kehidupan kami boleh hanya terfokus hanya kepada Engkau, Allah Bapa kami. Demikian juga agar kami senantiasa fokus hanya kepada firman-Mu yang senantiasa tetap dan kekal dan tidak pernah berubah itu, sehingga dari Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa konsisten di dalam mengikuti Engkau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya mari kita memuji Tuhan dengan kidung Psalm Jawi nomor 203 bait pertama dan yang kedua. Oke. Rahayu kan gunung mula
kita di akhir ibadah pada kesempatan ini. Marilah kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan mari kita pujikan Kidung Psalm Jawi nomor 499 bait yang pertama.